Halo, apa kabar? Ya, jadi kalau bahas HP mid to low end-nya Samsung, saya tuh rasanya kayak mixed feeling gitu ya. Persis kayak waktu bahas Samsung Galaxy A22 tahun kemarin. Jadi ada beberapa poin yang saya suka gitu, yang saya senengi dari HP ini, tapi juga ada beberapa hal yang ya bikin nggak seneng gitu. Sama kayak halnya dengan Samsung Galaxy A13 ini. Tapi saya yakin HP-HP-nya Samsung tuh selalu punya tempat tersendiri buat para penggunanya. Jadi kayak persis tahun lalu di Samsung Galaxy A22 itu banyak banget yang suka sama HP itu. Dan tentunya saya yakin hal ini tuh bakal sama ya kayak Samsung Galaxy A13 ini. Jadi yuk kita langsung bahas aja dari poin-poin yang saya sukai dari Samsung Galaxy A13 ini. Itu yang pertama adalah masalah desain. Buat saya sih nggak ada lagi HP 2 jutaan yang punya desain secakep ini. Untuk bodi belakangnya sih emang masih pakai bodi plastik, tapi lengkungannya tuh cakep banget. Terus warna birunya juga ini bagus dan lagi rame ya dipakai di tahun ini. Terus desain kameranya ini loh yang cakep banget, mirip dengan Samsung Galaxy S22 Ultra saya. Jadi ini tuh bisa dibilang Samsung Galaxy S22 Ultra Lite, ya nggak? Setuju nggak sama saya kalau desain dari Samsung Galaxy A13 ini cakep banget? Langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Terus secara fitur Samsung A13 ini juga udah tergolong lumayan lengkap ya dengan pakai triple slot yang artinya kita bisa pakai dual SIM card dan juga satu micro SD card. Kalau dirasa internal memori 128GB-nya ini masih kurang. Jack audio 3,5 mm juga ada yang udah disupport pakai Dolby Atmos, fingerprint di samping yang performanya ngebut dan akurat. Selain masalah desain ya, dari Samsung A13 ini yang nggak bisa untuk tidak disukai itu adalah UI-nya. Jadi untuk memperingan kinerja Samsung A13 ini, dia pakai One UI Core versi 4.1 berbasis Android 12. Jadi ini One UI Core ya, beda dengan One UI yang biasa. Ada beberapa fitur yang dipangkas dari One UI Core ini, contohnya nggak ada fitur Edge Panel seperti di One UI biasa. Tapi secara keseluruhan pengalaman dengan One UI itu selalu menyenangkan, karena UI-nya rapi dan juga simple. Fitur RAM Extended atau RAM Plus juga masih bisa kalian temui di sini ya. Kalau dirasa RAM 4GB atau 6GB-nya ini masih kurang, ini bisa di-extend sampai maksimal 4GB. Lanjut ngomongin kamera, di sini juga ini jadi hal yang saya sukai karena dia tuh bawa upgrade yang lumayan banget. Karena dia sekarang pakai kamera 50MP untuk kamera utamanya, terus dia ada kamera 5MP untuk ultra wide dan ada dua kamera kembar 2MP untuk makro dan juga depth sensor. Serta satu kamera depan yang ya resolusinya standar di 8MP. Terus untuk hasil fotonya lumayan bagus ya, secara dynamic range untuk di siang hari ini terasa cukup oke untuk kelas harga 2 jutaan. Terus untuk warnanya juga masih oke, vibrant khasnya Samsung. Sementara kalau foto di kondisi low light sih hasilnya ya bisa dibilang ini biasa banget, udah kurang tajam dan banyak noise di sana-sini. Yes, ini untuk perekaman kamera belakang si Samsung Galaxy A13. Berhubung lagi nggak bisa kemana-mana karena lagi banyak kerjaan, jadi kita coba merekam di studio aja. Untuk audio ini saya sempat ngetes sih sebenarnya. Audionya ini adalah salah satu audio mic yang paling bagus untuk handphone kelas 2 jutaan. Cuman untuk yang lain ya ini terasa biasa aja, terutama nggak ada stabilisasinya. Jadi dia agak getar-getar goyang-goyang gitu. Nah ini untuk autofocusnya agak kedap sih, tapi cepet. Ya seperti itu untuk autofocusnya dan ya beginilah untuk si kualitasnya dari kamera belakang. Untuk maksimalnya dia di Full HD 30fps. Dan ini untuk kamera depan kualitasnya seperti ini. Ini di luar silau dan dynamic range terasa biasa aja ya, karena memang di belakang itu cukup cerah banget. Bisa kalian lihat ya, cerah semua. Coba sedikit masuk ke dalam ruangan yang sebenarnya ruangan hitungannya masih cukup terang. Ya, ini seperti ini. Dan wajah saya ini bagus. Highlight kalau seperti ini, highlight wajahnya bagus. Terus masih bisa dibilang cukup oke. Cuman ya secara stabilisasi ini agak bergetar ya, karena dia nggak ada OIS, nggak ada AIS. Ya seperti ini kualitas kamera depan yang sama-sama maksimal di 30fps. Satu lagi poin yang saya suka dari Samsung A13 ini, syukurnya masih ada charger bawaan dalam paket penjualannya. Lumayan ya, charger 15 watt mah. Emang bukan charger yang ngebut-ngebut banget ya, karena buat ngisi penuh HP ini tuh butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit, lumayan lama. Tapi ini nggak masalah ya, karena daya tahan baterainya ini oke banget. Playback video YouTube di resolusi Full HD 10 menit itu baterainya cuman berkurang 1% aja. Alasan kenapa Samsung A13 ini bisa irit nanti saya jelaskan di bagian performa.
Ya, itu dia tadi poin yang bagus-bagus dari Samsung Galaxy A13 ini, dan berikut beberapa poin yang mungkin bisa kalian pertimbangkan sebelum kalian beli Samsung Galaxy A13 ini. Dan yang pertama itu adalah masalah performance. Kalau kalian mau beli Samsung A13 ini buat dipakai main game berat sih, sepertinya ini bukan opsi yang tepat, karena Samsung A13 ini menggunakan chipset Exynos 850 yang secara performa ini bukan yang paling ngebut di harga 2 jutaan. Karena Exynos 850 ini menggunakan 8 core yang semuanya adalah efisiensi core. Nggak ada performance core sama sekali. Makanya baterainya tadi bisa awet. Kalau dipakai harian sih masih lumayan lah, walaupun buka tutup aplikasi emang nggak begitu gesit untuk kelasan harga 2 jutaan. Kalau aja pakai chipset Unisoc Tiger 10 600-an series, ini bakal lebih oke. Kedua, ini adalah layarnya ya. Di sini dia pakai panel PLS LCD 6,6 inch dengan resolusi Full HD yang sebenarnya ini layar IPS juga. Cuma entah kenapa reproduksi warnanya agak kurang nyaman di mata saya, karena layarnya terlihat lebih kebiruan gitu. Dan sayangnya saya nggak nemu pengaturan untuk gonta-ganti preset tampilan warna dari layar Samsung A13 ini. Ya ini mungkin karena One UI-nya versi yang core ya. Ketiga, sensornya juga belum lengkap-lengkap amat, terlebih belum ada sensor gyro, yang semakin menekankan kalau HP ini emang bukan ditujukan untuk bermain game. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi dengan harga 2,5 juta untuk varian yang 4128 dan juga 2,7 juta untuk varian yang 6128, kalau kalian punya mindset beli HP untuk main game, itu rasanya HP ini bukan HP yang tepat, karena HP ini tuh bukan yang paling ngebut di kelasan harga 2 jutaan. Tapi kalau kalian emang nggak main game di HP, kalian bisa banget lirik HP ini, karena tadi bisa lihat aja sendiri hasil fotonya bagus, terus dia pakai One UI yang secara penggunaan ini nyaman banget, fiturnya yang masih lumayan tergolong lengkap, dan ya masih ada charger dalam paket penjualannya. Dan ya segitu aja ya untuk review saya tentang Samsung Galaxy A13 ini. Untuk link pembelian kalian langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah, udah saya taruh semuanya lengkap. Dan terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.